Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita mulai ulasan di hari ini bersama dengan narasumber, kami ingin mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon dan juga WhatsApp interaktif untuk bisa bertanya seputar portofolio investasi atau seputar pasar modal Indonesia. Dan langsung saja saya sapa untuk mereview perdagangan di hari ini dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Selamat sore Mas Chris. Ya, sore Mas Fajar. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa. Sehat selalu ya, Mas Chris ya. Ya, Mas Chris, ini jika kita lihat posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua turun lebih dari 1%, Mas Chris. Ini reviewnya atau catatannya di sepanjang hari ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang dari sepanjang hari IHSG mulai turun ya, dikarenakan efek dari isu di London terhadap lockdown yang ketiga kali. Lalu juga di sesi kedua muncul berita bahwa PSBB yang akan diperketat mulai tanggal 11 nanti, itu juga memicu kepanikan. Tetapi di akhir sesi justru mengalami kenaikan ya dibandingkan di awal pembukaan sesi kedua tadi. Oke, apakah kemudian memang kekhawatiran begitu terlihat, Mas Chris, dari aksi pelaku pasar di hari ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kekhawatiran itu lebih kepada short term ya, kepada judul beritanya aja. Dimana kalau kita melihat dari sisi lebih dalamnya lagi bahwa operasional tetap berjalan, WFH 25% di kantor, 75% di luar, lalu konstruksi masih 100% masih dapat berjalan, mal-mal masih dapat dibuka, hanya jamnya saja yang dibatasi. Jadi menurut saya sih PSBB yang diperketat ini juga masih cenderung cukup wajar dan dampaknya terhadap ekonomi juga ya mungkin ada, tapi tidak terlalu besar seperti dulu yang PSBB ketat. Oke, jadi memang di sana ada kekhawatiran begitu ya terkait dengan pengetatan ataupun terkait pemberlakuan kembali PSBB yang mungkin lebih ketat begitu ya. Sementara terkait dengan perkembangan COVID-19, apakah kemudian sudah terprice in atau justru ada tambahan sentimen negatif sehingga akhirnya hari ini memang harus mengalami penurunan lebih dari 1%, Mas Chris? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi perkembangan COVID sendiri sebenarnya itu sudah terprice in ya. Masyarakat juga sekarang kalau kita lihat di luaran sudah mulai banyak yang berani keluar gitu ya, tetapi tetap masih menggunakan protokol kesehatan dan isu COVID ini sekarang cenderung lebih kurang dibandingkan awal-awal waktu muncul. Oke, karena memang akhirnya kita juga masih menantikan bagaimana kemudian proses vaksinasi dan vaksinnya sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Tapi melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini, Mas Chris, apakah memang masih cukup wajar begitu mengingat ini baru 3 hari perdagangan di tahun 2021, 2 hari kemarin menguat, hari ini harus melemah. Apakah kemudian masih cukup wajar hal itu? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG wajar ya. Di YouTube, di monthly market update ya, perkembangan untuk prediksi di Januari, saya sudah sempat mengatakan bahwa dari awal Januari hingga pertengahan kemungkinan IHSG masih cenderung naik. Dan itu juga hari ini terkoreksi karena kemarin juga IHSG naiknya cukup signifikan hingga 2% gitu. Itu juga menandakan bahwa hari ini wajar saja kalau IHSG masih terkoreksi 1,1%. Overall toh dari awal tahun masih cenderung naik. Oke, tapi yang cenderung memberatkan di hari ini, Mas Chris, karena memang terlihat dari top losers begitu ya, ini sejumlah saham-saham big caps memang mengalami pelemahan. Adakah kemudian yang cukup signifikan atau spesifik bisa kita lihat menjadi pemberat di hari ini? Ya, kalau kita lihat memang terlihat banking ya, seperti BCA, BRI itu juga yang membuat IHSG tertekan cukup dalam. Nah, terkait hari ini kenapa bisa turun cukup dalam untuk banking-bankingnya? Karena kan kemarin juga BCA dikerek naik sampai 3,5% ya, dikarenakan asing juga membeli BCA cukup besar kemarin. Dan wajar saja jika hari ini ada koreksi kecil terhadap saham-saham perbankan. Oke, koreksi di saham-saham perbankan big caps terutama yang memang akhirnya menjadi salah satu driver utama dari melemahnya IHSG di hari ini. Tapi melihat nilai transaksi, kemudian aksi net buy yang dibukukan oleh investor asing, ini masih cukup sejalankah dengan proyeksi, Mas Chris? Ya, kalau kita lihat memang proyeksi kita di tahun ini masih cukup baik ya, dana SWF yang kemungkinan dapat berjalan itu juga membuat rupiah dapat menguat sehingga investor asing dapat kembali masuk lagi ke pasar kita. Jadi menurut saya ketika rupiah menguat itu biasanya IHSG cenderung meningkat juga. Jadi masih on track semuanya.
Oke, masih inline begitu ya dengan proyeksi. Meskipun kita lihat ini hari ini harus terkoreksi lebih dari 1%. Tapi melihat levelnya sendiri atau melihat hasil di sesi kedua, Mas Kris, analisisnya untuk perdagangan esok hari atau mungkin jangka pendek atau menengah yang juga bisa dibagikan ke pemirsa, Mas Kris? Ya, kalau di monthly market update saya bilang di Januari itu sektor yang harus kita punya untuk hedging portofolio kita yaitu CPO, trade, dan konstruksi termasuk ya, terus ada mining lebih ke metal. 4 sektor ini yang penting yang kemungkinan besar akan menjadi drive untuk IHSG dapat kembali menguat di tahun ini, di awal bulan di Januari ini gitu. Oh oke, baik, itu bisa menjadi catatan begitu ya bagi pemirsa apa saja Ya. mungkin bisa diperhatikan, tetap disclaimer on begitu ya dari Mas Kris. Sementara Mas Kris, sebelum kita berlanjut ke ulasan berikutnya, ini ada penelpon yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Dengan Indra nih Cengkareng. Dengan Pak Indra di Cengkareng, silakan Pak Indra. Mau minta petunjuk masalah saham ITMG. ITMG, apa ini yang ditanyakan? Ya, ini kan lagi turun terus. Bagaimana ke depannya masih bisa naik lagi nggak tuh? Oke, naik lagi, sudah punya posisi Pak? Iya, di 13.100. Oke, di 13.100 ya Pak ya, turun Iya, terus, Pak. bagaimana kemudian ke depannya. Baik, terima kasih Pak Indra sudah bergabung bersama kami di Cengkareng. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Indra, Mas Kris, ini saya lanjutkan kembali. Level yang bisa dicermati untuk IHSG dalam waktu dekat? Untuk IHSG sendiri, targetnya secara jangka pendek itu area supportnya 6017 ya, dengan resistensinya di 6184. Oke, 6017, kemudian 6184 yang bisa diperhatikan untuk level terdekat dari indeks harga saham gabungan. Langsung saja ini saya juga tanyakan ke pertanyaan Pak Indra di Cengkareng ya Mas Kris, sebelum kita mengulas isu-isu lainnya, menanyakan ITMG. Sudah punya di 13.100, turun terus. Bagaimana kemudian sarannya atau adakah analisis yang bisa dibagikan juga ke Pak Indra? Silakan Mas Kris. Ya, ITMG udah naik ya dari 8.000 sampai ke 15.000 kemarin. Itu dalam waktu yang cukup cepat, 1 bulanan gitu. Dan sekarang menurut saya koreksinya masih cenderung wajar ya, sampai ke 13.000. Bahkan supportnya ITMG ini, support kuatnya berada di area 12.000 gitu. Jadi kalau memang masih punya barang di 13.100, ya masih boleh hold ya. Nanti di 12.000 bisa average down lagi untuk masuk gitu. Karena ya wajar jika ada koreksi secara jangka pendek karena kemarin meningkatnya juga terlalu signifikan. Oke, jadi kemungkinan untuk bergerak menguatnya cukup kecil kah? Secara jangka pendek kemungkinan besar akan cenderung turun dulu, mungkin sekitar 1-2 minggu ke depan. Oke. Jadi bisa dipertimbangkan mungkin untuk average down ya Mas Kris ya? Dulu gitu ya. Iya. Oke, bisa dipertimbangkan untuk average down. Untuk Pak Indra di Cengkareng tadi 12.000. Kalau saya tidak salah dari Mas Kris untuk ITMG yang sudah punya di 13.100 per saham. Itu dia Pak Indra jawaban dari Mas Kris. Sementara itu Mas Kris, sebelum kita spesifik ke sejumlah emiten-emiten, ini saya juga ingin menanyakan terkait topik of the day kita hari ini. Fenomena influencer saham. Kemarin kita tahu, mungkin Anda juga mengikuti beberapa informasi pemirsa. Ramai sekali begitu ya, ada pesohor atau public figure yang menyebutkan saham-saham atau portofolionya. Dan ini sepertinya cukup menghebohkan dan Bursa Efek Indonesia langsung mengambil sikap. Mas Kris, melihat hal ini, sebetulnya apa yang bisa kita cermati? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, berarti pasar modal kita sudah mulai merambah sampai ke artis gitu. Jadi saking banyaknya sekarang jadi mulai muncul nih para influencer juga ngebahas tentang saham gitu. Tetapi balik lagi dari sisi rekomendasi, sebenarnya semuanya punya disclaimer ya. Jadi lebih baik jika ingin memberikan rekomendasi tetap memberikan alasan mengapa kenaikan gitu, kenapa memberi rekomendasi, sehingga masyarakat menjadi lebih teredukasi terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, bukan hanya langsung disuapin ini lo beli ini gitu. Jadi akan lebih baik jika ada alasannya mengapa. Oke. Nah, mungkin juga bisa berbagi tips, Mas Kris, apabila memang mungkin pemirsa atau kita mendengar rekomendasi, termasuk dari publik figur, apa kemudian yang memang harus dilakukan terlebih dahulu? Analisis tetap perlu dilakukan. Demikian, Mas Kris. Ya, saya selalu bilang ketika kita membeli saham itu lebih kepada kepentingan kita sendiri. Jadi boleh kita mendengar orang lain,
Tetapi jangan lupa untuk bisa menganalisa juga saham itu. Apakah saham-saham yang direkomendasikan itu sesuai dengan kaidah berinvestasi yang benar, terus apakah fundamentalnya cukup baik, apakah kalaupun memang dari sisi teknikalnya apakah mendukung, seperti itu ya. Jadi tetap kalau bisa kita analisa sendiri, jadi lebih baik kalau masyarakat itu dapat belajar dalam menganalisa bagaimana cara memilih saham yang baik. Oke, jadi memang tetap harus dipelajari begitu ya, kemudian dilakukan analisis dan disesuaikan kembali dengan tujuan ataupun maksud atau horizon investasinya sendiri. Tapi salah atau tidak begitu jika kita sebutkan bahwa akhir-akhir ini Mas Kris sepertinya tren investasi sudah mulai dikenal, digemari terutama oleh kalangan anak muda ini Mas Kris. Ya, kalau kita bilang salah tentu tidak ya, karena kan kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat itu memang boleh ya untuk bagi warga negara gitu. Tetapi perlu diperhatikan balik lagi dari sisi integritas, apakah kita merekomendasikan itu untuk diri kita sendiri atau memang kita merekomendasikan untuk hal-hal yang banyak, di mana itu juga untuk kepentingan ramai-ramai atau seperti apa. Oke, tentunya memang menyambut positif dengan hadirnya masyarakat atau publik figur yang akhirnya terjun juga ke pasar modal Indonesia. Tapi tetap tadi saya highlight juga Mas Kris, integritas ya yang memang tetap perlu dikedepankan dan juga disclaimer harus juga diberikan dan edukasi juga penting untuk masyarakat. Mas Kris, usai jeda saya akan bertanya seputar beberapa saham, terutama Itamara Noraya ini yang hari ini juga masuk dalam top gainers. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali. Perbaikan pertumbuhan ekonomi adalah bukti bahwa penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal. Dari data-data yang ada, kita sudah mulai bangkit dari resesi ini. Baik saja tidak cukup, kita harus betul-betul memahami lingkungan bisnis global yang lebih baik, plus di dalam negerinya sosiologi dan antropologi, supaya totalitas kita membantu petani secara efektif. Kita memang ketahanan pangan, tetapi kita menuju ke kedaulatan pangan. Ada shadow power yang mendikte pembangunan sektor pertanian bukan oleh Kementerian Pertanian. Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan kembali kita lanjutkan diskusi dan juga perbincangan kita bersama dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Mas Chris, ini saya ingin menyambungkan dengan informasi terbaru hari ini. Ternyata ada pengumuman dari pemerintah terkait pemberlakuan PSBB di 11 hingga 25 Januari dan sepertinya cukup ketat ini yang disebutkan begitu terkait dengan protokol kesehatan, kemudian pembatasan kegiatan. Melihat hal ini, apakah kemudian akhirnya ini terkonfirmasi dengan adanya pengumuman ini dari kekhawatiran yang terjadi di market? Ya, kalau kita lihat memang dari sesi kedua tadi memang market itu sedang menanti-nanti tuh penjelasan lebih lanjutnya mengenai PSBB yang diperketat itu seperti apa. Jadi setelah keluar dari berita ini ya kemungkinan besar masyarakat akan cenderung menjadi lebih mengecek ya apakah efeknya terhadap ekonomi cukup besar atau tidak. Oke, apakah bisa kita bilang bahwa besok akan ada
impact yang cukup terlihat begitu di market kita dari hal ini? Ya, kalau kita lihat memang secara jangka pendek kemungkinan besar karena adanya isu PSBB yang diperketat, tentu biasanya IHSG bergerak cenderung direspon negatif ya. Untuk itu besok kemungkinan IHSG masih dapat terkoreksi, tetapi perlu diperhatikan dengan baik bahwa jangan sampai kita menjual saham hanya karena kepanikan sesaat. Oke, jadi memang tetap cooling down juga dan ikuti perkembangan selanjutnya begitu ya, dan tetap perhatikan mungkin portofolio Anda. Baik, Mas Kris, ini saya lanjutkan dengan saham Itamar Ranoraya. Jadi Mas Kris, yang tadi juga sudah kita ulas, hari ini naik lebih dari 8% kurang lebih, dan kita lihat harganya juga di 8 ribuan ini jika saya tidak, maksud kami di level yang tadi juga sudah kami informasikan di 2.200-an. Nah, bagaimana melihat pergerakan harga saham IRA sejauh ini, Mas Kris? Ya, kalau kita lihat IRA sebenarnya kenaikannya cukup signifikan ya. Kalau kita bandingkan secara fundamental juga kenaikan dari saham ini cenderung cukup signifikan dibandingkan dengan fundamental, juga fundamentalnya sudah terlihat cukup mahal untuk IRA ini. Jadinya kalau dibilang secara jangka pendek kemungkinan masih dapat naik, ya masih dapat naik karena dari sisi teknikal masih cenderung bagus gitu ya, masih cenderung meningkat akibat dari isu vaksin, itu dari jalur suntik yang akan dipakai untuk vaksin nanti. Tetapi perlu diperhatikan resikonya juga sudah cukup besar di harga saat ini. Gitu. Oke, resikonya sudah cukup besar di harga saat ini. Alhasil level-level berapa yang mungkin bisa diperhatikan untuk para pemirsa jika memang cenderung memperhatikan IRA? IRA bisa diperhatikan area support sekarang di area 2000, ya di area 2000 ya, dengan area resistance sekarang di area 2600-nya. Itu udah cukup, range-nya cukup lebar juga. Oke, resisten cukup lebar di 2.600 begitu ya hari ini. Pemirsa, IRA ditutup naik 8,02% di posisi Rp2.290. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara itu, Mas Kris, ini kita akan coba juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa IDX Channel. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Pak Budi di Jambi. Selamat sore, Pak Budi, menanyakan dua saham. PTBA sudah punya di 2.810, kemudian Telkom 3.260. Untuk besok seperti apa analisisnya? Kita ke PTBA terlebih dahulu, Mas Kris. Ya, PTBA kalau kita lihat sama seperti ITMG ya, kemungkinan masih dapat terkoreksi. Area support sekarang di 2560 dan berusaha nggak terlalu jauh dari area sekarang. Jadi prefer untuk hold terlebih dahulu dan nanti bisa average down di area 2560. Oke, hold terlebih dahulu, average down di 2560 untuk PTBA, Pak Budi. Sementara untuk Telkom sudah punya di 3260, Mas Kris. Telkom sekarang secara jangka pendek dalam 1 minggu terakhir ini sideways ya, berada pada area 3.300 sampai 3.500. Jadi kalau memang mau trading ya manfaatin aja range di 3.300, sell di 3.500. Tetapi secara jangka panjang cenderung Telkom masih cukup baik ya. Kalau kita bandingkan dengan LQ45 lain, Telkom masih cenderung cukup murah karena kenaikannya masih belum kembali kepada high-nya di tahun lalu. Oke, jadi secara jangka menengah atau panjang ini bisa berpotensi ke level mana, Mas Kris? Ya, kalau target saya di Telkom di area 4.400 ya sebenarnya untuk jangka menengah dan panjang. Oke, 4.400 untuk jangka menengah dan panjang begitu ya. Sementara Pak Budi untuk jangka pendek tadi juga sudah diinformasikan level-level yang bisa diperhatikan 3.370 hingga 3.500 begitu untuk Telkom. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara pertanyaan lain juga ditanyakan oleh Ibu Lili di Solo. Selamat sore, Bu Lili, menanyakan saham Main di 810 dan juga Pegas di 1740. Kita ke Main terlebih dahulu, sudah punya di 810 ini tidak spesifik yang ditanyakan, tapi mungkin analisisnya boleh, Mas Kris, untuk Main. Ya, Main kalau kita lihat support terdekat di area 720, selama berada di atas 720 masih bisa hold ya, kemungkinan masih dapat menguat karena cenderung biasanya ayam-ayaman itu di awal tahun itu juga cenderung naik karena ada Imlek nanti. Oke, akan cenderung naik begitu ya, dan Ibu Lili sudah punya di 810, jadi sarannya, Mas Kris? Ya, masih bisa hold. Nanti kalau bisa kalau memang di area 720 mungkin bisa average down. Oke, masih bisa di hold 720 menjadi level yang patut diperhatikan untuk Bu Lili untuk Main. Sementara Pegas ini di 1740, saham yang kemarin juga cukup menyita perhatian ini, Mas Kris. Pegas apa yang kemudian bisa kita perhatikan? Ya, kalau kita lihat memang isu dari antara Pegas dan DJP pajak ini cukup menyita perhatian ya, dan
kita juga tidak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi kalau saya sih, menurut saya prefer kita hindari dulu, dan kalau kita lihat memang secara tren jangka pendek Pegas sudah mulai turun di bawah MA20 dan kemungkinan besar masih akan cenderung turun lagi nih lebih dalam. Hari ini turun 2,5%. Nah, ini penurunannya berarti ke arah atau ke level mana berarti, Mas Kris? Menurut saya masih akan cenderung turun ya. Target selanjutnya Pegas itu area support di 1.390. Oke, 1.390 dari Mas Kris cenderung dihindari. Tapi Ibu Lili silakan saja untuk dilakukan strategi investasinya, sudah punya di 1740. Baik, itu untuk Main dan juga Pegas untuk Ibu Lili di Solo. Sementara sebelum kita berlanjut ke saham lainnya, saya ingin ke saham pilihan atau saham rekomendasi ini, Mas Kris. Saya sudah mendapatkan informasi 4 saham, ada SIMP, kemudian TBLA, WSKT, dan juga MNCN. Nah, ini kita coba ulas satu persatu. Ada SIMP yang masuk di rekomendasi hari ini, Mas Kris. Bagaimana kemudian SIMP bisa kita lihat lebih jauh? Ya, kalau kita lihat dari sisi fundamental, SIMP masih cenderung cukup murah ya. PBV masih di bawah 1 dengan walaupun terlihat laporan keuangannya rugi, tapi kalau kita lihat dari sisi harga CPO yang terus meningkat, kemungkinan besar di kuartal keempat ini kita harapkan di tahun ini SIMP dapat kembali mencetak keuntungan ya. Jadi menurut saya masih cukup menarik. SIMP cenderung cukup murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan makanya saya merekomendasikan SIMP. Oke, SIMP berarti rekomendasinya buy, begitu ya? Buy. Oke, dengan harga? Range SIMP hari ini ditutup naik 1,84%. Ya, support terdekat di 430 dengan area resistance di area 458. Oke, itu tadi level yang bisa diperhatikan untuk SIMP. Pemirsa, mungkin sektor CPO bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda. Sementara ini juga masih dari sektor yang sama, ini ada TBLA yang juga masuk dalam rekomendasi hari ini. Silakan Mas Kris. Ya, untuk TBLA sendiri masih cukup menarik. Sebenarnya TBLA sekarang sudah berubah ya dari CPO masuk ke consumer gitu. Okay. Tetapi dari sisi kinerjanya TBLA sendiri kita lihat sangat konsisten, cukup baik ya dari sisi pendapatannya. Walaupun memang TBLA ada sektor CPO-nya, tapi secara tren TBLA masih cukup baik. Di saat hari ini IHSG terkoreksi 1,1%, TBLA masih cenderung stabil ya, tidak turun. Dan menurut saya masih cenderung kuat untuk naik lagi dengan area support di area 995, area resistance terdekat di 1100. Oke, TBLA itu dari Mas Kris rekomendasinya. Kemudian kita ke saham yang ketiga, sektornya justru cukup berbeda. Ada sektor konstruksi, di situ ada Waskita Karya, Mas Kris. Apa yang bisa dibagikan ini? Ya, seperti tadi saya bilang, di Januari sektor andalan saya CPO, konstruksi, trade, dan mining metal ya. Jadi untuk konstruksi saya merekomendasikan Waskita dikarenakan ada SWF di tahun ini, dan kita harapkan SWF ini dapat berjalan dengan baik, dan SWF ini seharusnya dapat berpengaruh cukup besar untuk Waskita karena Waskita mempunyai jalan tol yang cukup banyak untuk bisa mereka diinvestasikan, sehingga mereka dapat terbantu dari sisi cash flow-nya nanti ke depan. Sehingga Waskita menurut saya masih cukup murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu sepertinya layak untuk bisa di-buy. Oke, layak untuk bisa di-buy. Range-nya sendiri, Mas Kris? Support di 1.550, resistance di 1.800. 1.550 dan juga 1.800 support dan resisten bisa diperhatikan untuk WSKT. Masih ada satu saham pilihan, MNCN. Tapi nanti, Mas Kris, kita ulas usai jeda, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami segera kembali. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Saya kedatangan tamu nih, kasih ide dari pesantren. Bilang, kenapa sih kita nggak buat suatu kosmetik yang islami, bagus, harganya bersaing. Sebetulnya usaha ini sukses bukan karena saya ya. Usaha sukses karena karyawan saya. Tahun 90 saya dapat cobaan lah ya, ujian dari Allah, kebakar habis, minus. Kenapa saya bisa bangkit kembali? Yang saya pikirkan adalah nasib karyawan.
Senang sekali saya David San Ovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan kembali kita lanjutkan ulasan bersama dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Masih seputar saham pilihan atau rekomendasi, masih ada satu saham lagi yaitu MNCN. Mas Chris, boleh diulas lebih lanjut? Ya, MNCN cukup menarik ya. Kalau kita lihat memang dari sisi kinerja masih menguat, masih cukup baik di tahun 2020. Dengan sisi fundamental juga PER masih di bawah 10, PBV masih 1,an, jadi menurut saya masih cukup baik ya MNCN. Secara tren teknikal juga MNCN cukup baik dan masih berada pada fase uptrend. Perhatikan area support di 1150 dengan target resistance di 1415. Oke, target support dan resisten untuk MNCN itu berarti sudah lengkap gitu ya sampilan atau rekomendasinya di hari ini. Pemirsa ada SMP, TBLA, WSKT dan juga MNCN. Sekali lagi, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Dan selanjutnya saya ingin menyapa penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, sore dengan ya. Pak Victor Pak dari Malang. Dengan Pak Victor di Malang. Ya, Pak Victor, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Mau nanyakan Bank Niaga, BNII. Oke, BNII. Saya sudah punya di 386. 386. Support dan resistennya minggu ini lah. Oke, support resisten minggu ini. Selain BNII ada atau ini saja, Pak? Ya, ini aja. Ya. BNI, Bank Niaga ya. Bank Niaga atau Bank Maybank ini, Pak? Iya, Maybank. Yang BNI kodenya. BNII. Oke, BNI, Bank Maybank Indonesia ya, Pak ya? Baik, terima kasih Pak Victor di Malang. Langsung saja saya tanyakan ke Pak Chris gitu. Mas Chris, ini BNI sudah punya di 386 support dan resisten minggu ini yang ditanyakan Pak Victor, silakan. Ya, kalau kita lihat minggu ini berarti hanya tersisa 2 hari ya, Kamis dan Jumat besok. Jadi supportnya berada area 366 dengan resistance di area 398. Oke, 366 dan juga 368 begitu ya. Ini 98. Oke, baik, itu dia untuk BNII yang hari ini juga ditutup positif 0,53% ke level 380. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Victor di Malang. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Pemirsa, ini ada Pak Andre di Jakarta. Selamat sore Pak Andre, sudah punya SIDO di 814, average down atau lebih baik cut loss. Kemudian yang kedua ada BRI Syariah, belum ambil posisi, support dan resistennya di level berapa. Langsung saja Mas Chris, kita ke SIDO terlebih dahulu. SIDO sideways ya, area supportnya sekarang 770, area resistance-nya sekarang 830. Jadi sekarang kalau masih punya di 814, menurut saya masih bisa hold selama di atas 770. Seharusnya SIDO masih berpeluang untuk naik. Masih berpeluang untuk naik, hold masih direkomendasikan untuk SIDO. Sementara untuk perbankan ada BRIS di sini yang belum ambil posisi, Mas Chris. BRIS menurut saya ya secara teknikal masih naik, tapi perhatikan resikonya juga cukup besar, tapi memang secara jangka pendek kemungkinan masih dapat menguat. Perhatikan area supportnya kalau memang mau masuk di area 2400, area resistance terdekatnya di area 2650. 2400, 2650 bisa menjadi catatan untuk Pak Andre di Jakarta jika ingin mengambil posisi untuk BRIS begitu ya. Sementara dari Pak Andre saya bergeser ke Ibu Lilis di Jakarta. Selamat sore Bu Lilis. Menanyakan 2 saham, Adaro di 1485 dan juga Doit di 394. Analisisnya untuk kedua saham ini Mas Chris. Adaro mirip seperti saham-saham lain, batubara lain. Support terdekat di 1345, jadi kalau memang sekarang masih hold, cenderung hold terlebih dahulu, mungkin bisa average down di 1345. Kalau closing di bawah 1345, mungkin dipertimbangkan untuk keluar terlebih dahulu karena next targetnya ke 1200 lagi. Oke, dipertimbangkan untuk keluar terlebih dahulu jika tadi breakout di 1345 yang menjadi level support untuk Adaro. Sementara untuk Doit masih di sektor yang sama? Doit support terdekat 330 ya, mungkin di area 330 bisa average down, dan kalau break di bawah 330 kemungkinan bisa turun juga karena biasanya satu sektor itu kalau turun ya turun semua gitu. Jadi biasanya
kita diversifikasi ya maksimal 2 ya, jangan sampai lebih banyak dalam satu sektor gitu. Oke, jadi memang itu termasuk juga saran untuk bisa berinvestasi di salah satu sektor di batu bara untuk Ibu Lilis di Jakarta yang menanyakan Adaro dan juga Doit. Sementara saya bergeser ke Pak Hendrik di Manado. Selamat sore Pak Hendrik, menanyakan saham perbankan BBKP. Ini Bukopin sudah punya di 342. Support dan resisten terdekat di mana ini Mas Kris? Terdekat di 570 ya, Bukopin dari kemarin nggak bisa closing di bawah 570, jadi selama di atas 570 hold, dengan resistance sekarang di area 640 ya. Oke, jadi sarannya sudah bisa di-realize saja mungkin ya profitnya? Menurut saya masih bisa hold ya, kalau nanti closing di bawah 570 baru mungkin take profit gitu. Tapi selama berada di atas 570, secara trend teknikal masih cukup baik, kemungkinan masih dapat menguat. Oke, secara trend teknikal masih cukup baik, masih berpotensi menguat. Pak Hendrik, boleh saja di hold terlebih dahulu menurut Mas Kris begitu untuk BBKP. Sementara itu Pak Christian di Jakarta, ini juga sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, menanyakan Elsa, support dan resistennya di level berapa, serta target price di Januari. Sudah punya di 370, Mas Kris. Ya, kalau kita lihat harga minyak kembali menguat ya, cukup signifikan, dan hari ini masih stabil, tidak terlihat ada penurunan, jadi kemungkinan support Elsa sekarang terdekat di area 350, dengan targetnya di bulan Januari ini di area 390. Oke, itu untuk Elsa, Pak Christian, mungkin bisa Anda perhatikan dan juga menjadi tambahan catatan. Sementara sektor konstruksi ini ditanyakan oleh Pak Putra di Bekasi. Selamat sore Pak Putra, menanyakan Waskita Karya sudah punya di 1629. Dan juga mining, Antam sudah punya di 2264. Support dan resisten untuk kedua saham ini seperti apa? Ke Waskita terlebih dahulu Mas Kris. Ya, Waskita tadi udah kita rekomendasikan dengan area support sekarang 1550, target saya masih di 1800, jadi masih bisa di hold. Oke, masih bisa di hold Pak Putra untuk Waskita Karya. Sementara ini Antam, apa yang bisa Antam kita... supportnya, ya silakan Mas Antam Kris. sekarang support terdekat di area 2130 ya, jadi selama berada di atas 2130 menurut saya masih bisa di hold. Karena isunya masih cukup baik ya, LG Chem masih nanti ke depannya LG Chem akan masuk ke Indonesia dan nikel akan cenderung cukup baik, dari sisi harga nikel juga terus menguat. Jadi kemungkinan Antam masih bisa menguat secara teknikal. Perhatikan area support 2130 dengan resistance di area 2550. Oke, masih bisa diperhatikan untuk Antam. Pak Putra di Bekasi, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda untuk dua saham yang Anda tanyakan. Sementara saya bergeser ke Bekasi, ini yang bertanya juga Wika. Waskita juga ditanyakan, tapi Waskita tadi sudah diulas. Untuk Wika bagaimana Mas Kris? Ya, Wika juga sama ya, cenderung di sektor konstruksi masih cukup baik, tapi memang kenaikannya tidak menarik Waskita. Tapi perhatikan area support Wika sekarang berada di area 1950. Dengan area resistance-nya sekarang di 2250. Oke, untuk Wika tadi bisa juga menjadi perhatian. Sementara itu Mas Kris ini sepertinya juga sudah menjadi pertanyaan terakhir. Terakhir Mas Kris, closing statement-nya untuk esok hari mungkin sekali lagi. Ya, kembali lagi ya, kalau kita melihat perkembangan IHSG masih cukup baik. Jadi jangan karena IHSG muncul berita satu atau dua berita yang cukup negatif, lalu panik, lalu cepat menjual gitu. Jadi lebih perhatikan sebenarnya ke analisa saham perusahaannya masing-masing, analisa fundamental perusahaannya masing-masing, apakah prospek ke depannya jauh lebih baik. Untuk itu semua semua untuk buy atau sell itu sebaiknya dipertimbangkan, jangan gampang ikut-ikutan gitu. Jadi semuanya kalau bisa belajar bagaimana cara menganalisa suatu saham yang baik itu seperti apa. Oke, jadi jangan panik, tetap kembalikan kepada analisa investasi. Baik, Mas Kris, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore ini. Kita akan jumpa di lain waktu. Sukses selalu. Terima kasih Mas Fajar. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan tentunya referensi untuk portofolio investasi Anda. Kita akan kembali jumpa esok hari. Saya Fajar Royong, terima kasih. Sampai jumpa.